Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga aman, sehat, dan hatinya juga lagi baik-baik aja ya. Makasih banget udah nyempetin hadir di webinar kita yang bertema Release Emotional Boundaries. Kenalin, aku Hauna Nasuha, dan aku bakalan nemenin teman-teman selama kurang lebih 1 jam ke depan. Webinar ini bikin kita sebagai ruang buat istirahat sebentar dan buat refleksi bareng. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kok berat ya, tapi bingung beratnya dari mana. Nah, malam ini kita coba pelan-pelan kenalin emosi kita sendiri, terus belajar berdamai sama hal-hal yang mungkin udah lama kita simpan. Sebelum masuk materi, aku mau kenalin dulu nih penyelenggaranya yaitu Activity yang berkolaborasi dengan Inawa Wellness. Jadi, Activity itu podcast sekaligus platform self-growth. Buat anak muda, activity lahir dari keresahan yang mungkin relate juga. Banyak dari kita punya cerita, pertanyaan, dan pengen berkembang. Tapi sering bingung harus ngobrol sama siapa. Di activity, kita bikin ruang obrolan yang jujur, hangat, dan gak menggurui, bahas hal-hal kayak self-growth dan mental well-being, komunikasi, karir, sampai finansial yang kadang bikin kepala berisik juga. Karena FTWT percaya, obrolan yang bermakna itu bisa jadi awal perubahan yang baik. FTWT fokusnya bukan Gen Z atau teman-teman yang lagi punya keresahan yang sama. Pokoknya teman-teman yang lagi di fase lagi nyari arah, tapi juga lagi capek. Selain podcast, FTWT juga ngelakuin beberapa hal kayak bikin konten edukatif dan episode podcast, ngadain webinar, ruang diskusi, dan kolaborasi event yang sejalan. Activity based in Bandung. Dan kita open banget nih buat kolaborasi sama komunitas, kampus, lembaga, brand atau siapapun yang punya visi yang sejalan sama tagline kita yaitu We dive deep, your rise higher. Partner kolaborasi kita malam ini adalah Inawa Wellness Indonesia. Inawa Wellness Indonesia adalah wellness platform yang fokus membangun harmoni antara tubuh dan pikiran supaya kita bisa mencapai kesejahteraan jiwa. Inawa punya 3 program utama. Yang pertama, psikoedukasi, edukasi seputar kesehatan mental. Yang kedua, wellness class, ruang belajar kesehatan mental lewat berbagai aktivitas, kelas, seminar, webinar, misalnya yoga, jalan bareng, crafting, dan aktivitas lainnya support mental well-being. 3, layanan profesional seperti konseling dengan psikologi profesional dan asesmen psikologi. Jadi, malam ini benar-benar kolaborasi yang pas banget ya, karena kita mau bahas emosi, beban batin, dan proses healing dengan cara yang lebih paham diri. Oke teman-teman, biar sesinya lancar, mikrofonnya boleh di-mute dulu. Kalau ada yang mau nanya, boleh tulis di kolom chat, nanti Raisen pas sesi Q&A, dan nanti habis materi kita bakal buka diskusi. Oke, sekarang aku mau kenalin narasumber kita malam ini, Kak Husnia Nuraini, MPC Psikolog. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Kak. Aku mungkin mau bacain profil singkatnya ya, teman-teman, dari Kak Husnia.
Kak Husnia adalah lulusan S1 Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu lanjut ke Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Islam Bandung. Saat ini beliau aktif sebagai psikologi sekaligus CEO founder Inawa Wellness Indonesia. Oke, Kak Husnia udah hadir ya tadi di sini. Halo Kak Husnia, selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Sehat dong. Bisa hadir di sini Alhamdulillah. bersama teman-teman. Oke. Seneng banget ya bisa ngobrol bareng Kak Husnia malam ini. Kayaknya nih teman-teman di sini tuh banyak banget yang lagi ngerasa capek, berat, tapi bingung harus mulai ngelepas dari mana. Dan itu kenapa topik malam ini tuh relate banget karena kita bakalan bahas emosi yang sering kita simpen tanpa sadar. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya Kak. Aku persilakan Kak Husnia untuk mulai sesi materinya. Oke, terima kasih. Oke, sesuai dengan tema atau informasi yang telah disampaikan sebelumnya, kita akan bersama-sama belajar atau mengetahui bagaimana cara melepas beban emosi yang tidak kita sadari tentang luka yang kita simpan terlalu lama. Sebelumnya, perkenalkan saya Husna Raini, saya psikolog di Inawa dan saya juga salah satu co-founder dari Inawa. Selanjutnya, saya mau ngajak teman-teman dulu nih untuk merenung sejenak saja sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya. Sebelumnya pernah nggak sih atau sering nggak sih kita tuh merasa terlihat baik-baik saja, namun ternyata hati kita tuh merasa lelah. Sadar tidak sadar, kita terlihat baik-baik saja secara fisik, secara keadaan, yang bisa dilihat oleh nyata, secara nyata itu ya fisik kita gitu. Kita bisa berkegiatan sehari-hari, kita bisa kuliah, bisa kerja, bisa tersenyum, bisa menyapa banyak orang. Namun kita lupa, ternyata kita tuh bisa merasakan lelah juga loh secara emosional. Nah, meskipun kita merasa lelah, kita tetap bisa kok melakukan aktivitas kita secara rutin, secara baik, tanpa ada gangguan. Ketika teman-teman ada merasakan hal tersebut, merasa lelah secara emosional, itu sangat wajar sekali, karena emosional itu akan sangat-sangat dinamis. Terkadang kita bisa merasakan happy, senang, namun terkadang kita juga bisa merasakan lelah, capek, kesal, marah. Nah, itu sangat wajar ya, teman-teman, namun akan menjadi hambatan ketika perasaan itu akan terasa berlebihan. Nah, atau kita tidak bisa mengenali apa sih sebenarnya yang sedang kita rasakan gitu. Nah, pada kegiatan ini kita akan mengetahui bagaimana kita bisa mengenal emosi-emosi yang selama ini ternyata tidak kita sadari kehadiran mereka. Selanjutnya, kelelahan yang sering kita rasakan itu mungkin yang kita sadari itu fisik ya. Namun kalau misalnya kita ingat-ingat nih, kita sadari kita tuh memiliki jam tidur yang cukup, pola makan yang sehat, dan kita bisa kok beraktivitas dengan normal pada setiap harinya, namun kita lupa ada emosi yang tidak kita sadari. Mungkin dia juga merasa lelah atau merasa penuh tanpa kita sadari kehadirannya, dan kita tidak tahu bagaimana cara mengelola emosi yang ada. Selanjutnya, kita bisa menganggap emosi itu sebagai tamu, teman-teman, atau eh, kita adalah rumah dan emosi itu adalah tamunya. Nah, kita bisa lihat nih, emosi ini akan datang dan pergi silih berganti, begitu juga dengan tamu-tamu yang akan datang ke rumah kita. Nah, tamu itu bisa kita sadari, terkadang mereka kita inginkan kehadirannya, namun terkadang kita juga tidak menginginkan kehadirannya, gitu. Nah, bayangkan tamu yang datang itu ke rumah kita. Ada tamu yang datang menyenangkan, kita akan menerimanya dengan happy, dengan senang, begitu juga dengan sebaliknya. Ketika ada tamu yang tidak menyenangkan, kita akan menolaknya atau mungkin kita tidak akan menerimanya ke
rumah kita. Nah, begitu juga emosi. Biasanya kita akan sangat senang nih kalau kita bahagia, ada kabar baik, ada suatu hal yang menyenangkan, kita akan menyambutnya dengan senang. Namun, ketika kita melihat ada emosi yang sedih, kecewa, biasanya kita akan menolak, menghindari, atau kita denial dengan emosi-emosi tersebut. Nah, apakah sikap menghindari itu sangat baik? Ternyata itu bukan perilaku yang tepat. Ketika kita terus mengalihkan perhatian kita dari mereka, dari emosi-emosi tersebut, kita secara tidak langsung, sadar tidak sadar, kita akan terus dihantui itu dengan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Maka, sebaiknya kita harus bisa mencoba untuk mengenali, menerima, dan membukakan pintu agar emosi itu masuk dan kita bisa menerima setiap pesan yang akan mereka sampaikan karena dari setiap emosi yang datang, dari setiap perasaan yang datang itu akan ada pesan-pesan sebenarnya yang bisa kita serap dari keadaan-keadaan tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa menerima emosi-emosi tersebut, baik bu- buruk maupun negatif, kemudian dia akan pergi eh, dengan gampang seperti tamu yang kita persilahkan masuk dengan baik dan kita akan persilahkan juga dia pulang dengan baik tanpa meninggalkan bekas yang tidak menyenangkan bagi diri kita gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita bisa menerima emosi tersebut? Nah, kita perlu untuk memberikan namanya labeling labeling emotion atau kita memberi label terhadap emosi-emosi tersebut. Biasanya kita hanya menyadari emosi itu kayak sedikit kali ya, kayak senang, sedih, marah, kecewa gitu. Ternyata emosi itu banyak sekali teman-teman, bukan hanya dari empat emosi tersebut. Banyak banyak emosi lain yang akan muncul. Mungkin eh, kita kita lihat di sini tamu yang datang juga kan ke rumah kita tidak hanya lima atau empat orang, banyak tamu-tamu yang datang. Ketika kita tidak mengenali tamu tersebut atau ketika kita tidak mengenali emosi, kita akan sangat merasa was-was. Apakah keadaan itu atau emosi itu akan menyenangkan buat kita atau tidak? Maka dari itu, kita perlu mengenal siapakah yang datang atau emosi seperti apa sih yang datang menghampiri kita, menghampiri perasaan kita. Langkah-langkahnya, pertama kita perlu menyadari kenapa emosi tersebut bisa datang. Karena sesuatu yang datang, sesuatu yang hadir, atau emosi yang muncul itu pasti akan datang disebabkan oleh suatu kejadian. Nah, kita pahami dulu contohnya. Kita merasakan senang. Kita sadari, kita merasa senang itu kenapa ya? Kita merasa senang itu apakah ada penyebabnya? Penyebabnya apa? Misalnya anak-anak nih merasa senang karena mendapatkan nilainya yang bagus gitu. Atau keadaan terbaliknya, ada anak-anak merasa sedih karena eh, dia mendapatkan nilai yang buruk. Jadi, kita bisa tahu ternyata ketika kita tahu keadaannya, kita bisa sadar loh emosi itu seperti apa gitu. Dan kita bisa memberi labeling ke emosi tersebut. Atau contohnya aku capek. Capek itu kenapa ya? Capek itu mungkin banyak faktor-faktor, banyak keadaannya. Bisa jadi capek karena merasa kecewa, atau butuh istirahat, atau merasa tidak dihargai. Dihargai. Nah, ini banyak keadaannya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang penyebab kita capek tersebut. Nah, ketika kita mengetahuinya, kita bisa menyadari sebabnya, kita mengetahui keadaannya seperti apa, dan kita bisa memberi labelnya, kita pun akhirnya kita bisa melakukan regulasi emosi karena ini adalah langkah atau tahap awal untuk kita melakukan regulasi emosi atau mengatasi emosi-emosi tersebut. Mungkin ketika kita merasa senang atau emosi yang positif, kita tidak perlu khawatir ya akan dampaknya gitu. Yang jadi masalah itu ketika ada emosi yang negatif. Nah, makanya kita perlu untuk melakukan tiga tahap tersebut dan kemudian kita bisa bersiap-siap untuk melakukan regulasi emosi. Nah, selanjutnya, kenapa ya kita selalu menghindar atau kita selalu kabur dari perasaan-perasaan itu?
Coba di sini ada yang sering menghindar nggak dari perasaan-perasaan yang dirasa? Atau mungkin lagi kecewa nih, lagi sedih, atau lagi marah, tapi menganggap enggak kok biasa aja, gue santai, gue bisa kok menghadapinya. Tapi sebenarnya hatinya tuh rapuh gitu, hatinya tuh lagi capek. Tuh. Ada nih saya katanya. Nah biasanya kita akan sering menghindar karena kita nggak mau menghadapinya. Atau kadang kita sadar tapi kita kayak nggak acuh gitu, kita tidak menghiraukan si emosinya. Ada yang bilang toxic positivity, relate katanya gitu. Denial terus. Oke. Jadi banyak yang menghindar ya. Ada yang telat menyadari. Nah, telat menyadari berarti sebenarnya nggak menghindar tapi kayak delay dikit ya. Sebenarnya itu bukan telat. Kita tahu tapi kita masih ada proses kayak berusaha untuk enggak kok gue baik-baik baik-baik aja. Nah, biasanya emosi yang sering dihindari itu contohnya kita tidak mau dianggap lemah. Karena kalau misalnya kita mengakui emosi kita mengakui emosi negatif itu pasti kita merasa diri kita lemah, diri kita tidak dihargai. Terus kita tidak terbiasa untuk memberi ruang aman dalam mengekspresikan emosi. Kemudian yang paling sering terjadi juga pola attachment yang diajarkan bahwa emosi itu tidak aman. Nah, biasanya eh, teman-teman kalau kelahiran 90-an 90-an nih atau di bawah 20 di bawah 2000 biasanya orang tua itu di rumah sangat jarang sekali memberikan ruang aman untuk kita untuk bisa mengekspresikan emosi dengan baik gitu. Atau mungkin orang tua lebih sering untuk menghambat setiap ekspresi yang akan kita sampaikan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kita sering menghindar akhirnya. Jadi, salah satu tahapan yang harus kita lalui, yang harus kita proses, yaitu kita mencoba untuk tidak kabur dari perasaan itu. Kita harus bisa, kita mulai mencoba untuk menerima keadaan tersebut. Karena yang namanya hidup pasti akan ada positif dan negatifnya. Akan terasa tidak adil ketika kita hanya menerima positifnya saja, tetapi negatifnya tidak kita terima. Padahal ternyata ketika kita bisa menerima hal negatif tersebut akan ada value atau akan ada pembelajaran yang dapat kita terima secara tidak langsung. Banyak pelajaran-pelajaran hidup yang ternyata akhirnya kita sia-siakan karena kita memilih untuk menghindari atau untuk memilih kabur dari keadaan-keadaan tidak nyaman tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya, ketika kita selalu kabur-kaburan, kita akan selalu merasa lelah, teman-teman. Kenapa? Karena lama-kelamaan tubuh kita, jiwa kita juga ikut merasa lelah. Kelelahan itu terjadi ketika stres atau tekanan emosional datang berulang dan kita tidak bisa memberi ruang untuk berhenti, merasakan atau memahami apa yang kita sadari atau yang kita rasakan selama ini. Biasanya ketika kita kabur-kaburan, ketika kita selalu denial, emosi itu tidak akan hilang. Dia akan selalu menumpuk seperti kerak yang akan tersimpan di ingatan kita. Kemudian lama-kelamaan dia akan menebal dan itu akan jadi masalah yang lebih berat. Masalah yang lebih berat itu seperti apa? Bisa berpindah ke tubuh, yang biasanya tiba-tiba sakit kepala, atau yang paling sering eh, asam lambungnya naik atau enggak kalau bahasa kekinian tuh GERD. Aku GERD nih karena overthinking, karena netting gitu. Nah, itu tuh karena kita selalu menghindar atau kita tidak mengatasi emosi itu dengan baik gitu. Nah, ketika masalah-masalah tersebut sudah menumpuk, akhirnya kita akan merasakan stres. Stres berkepanjangan juga akan memberikan akibat atau dampak kelelahan kelelahan emosional kepada diri kita sendiri. Kondisi ini disebut kelelahan emosional atau energi batin kita selalu terkuras,
perhatian kita terpecah, atau di sini tuh biasanya nggak bisa fokus nih, karena banyak sekali emosi-emosi yang disimpan gitu. Kemudian tubuh juga memberikan sinyal bahwa kita perlu pulang ke rumah kita sendiri untuk mengatasinya. Nah, permasalahannya, apakah kita sadar kita perlu mengatasinya, perlu membersihkan emosi-emosi tersebut atau tidak? Oh. Di sini ada yang sering merasakan asam lambung tidak? Asam lambungnya naik, tiba-tiba pusing, udah ke dokter, ternyata nggak ada tuh penyakit secara fisik gitu. Suka mual, sering. Nah, duh, ada yang sampai self-harm ya. Ada yang makan seblak tadi katanya buat mungkin buat menghindari ya. Diganti perasaan takutnya jadi adrenalinnya tuh diganti karena kepedesan kali keenakan makan seblak jadi hilang sejenak namun nanti akan balik lagi si perasaannya. Ada yang suka teriak-teriak. Waduh, gimana tuh ya? Teriak-teriak apakah tepat atau tidak ya, teman-teman? Nah, selanjutnya kita lihat nih. Tadi dengan beragam keadaan, beragam reaksi ya, ada yang memilih untuk makan seblak, ada yang teriak-teriak, ada yang mual. Nah, itu apakah reaksi yang wajar? Ternyata tidak. Kita bisa lihat, kita bisa ketahui ada tanda-tanda ketika kita butuh perhatian, rumah butuh perhatian atau badan kita butuh perhatian. Kita bisa lihat tanda-tandanya tuh ada tanda-tanda dari emosi, pikiran, tubuh, dan perilaku. Ketika kita merasakan kelelahan secara emosional, biasanya kita akan sangat mudah tersinggung atau overwhelmed, atau bisa muncul rasa hampa, merasa tidak peduli. Kadang juga muncul perasaan hopeless. Nah, di sini keadaan ini muncul, aku itu Kak katanya, oke. Nah, biasanya hal-hal ini tuh hanya beberapa contoh banyak ba- dari sekian banyak keadaan. Nah, itu muncul karena kita selalu denial, kita selalu menghindar, dan kita tidak berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita rasakan gitu. Contohnya, ketika kita merasa kecewa, kita tidak mengetahui, kita tidak berusaha mengetahui apa sumber perasaan kecewa kita. Kenapa kita bisa kecewa? Hal apa yang membuat kita kecewa? Nah, karena kita selalu merasa kecewa, akhirnya ada perasaan muncullah hopeless, muncullah eh, mudah tersinggungnya. Padahal orang ngomongnya itu tidak bermaksud untuk menyinggung kita, tapi karena kita sudah overthinking duluan, akhirnya kita jadi mudah tersinggung. Kita tidak bisa menyadari apakah lingkungan itu akan berperilaku baik atau buruk dengan kita. Kemudian ketika kita terus-terusan memaksa diri atau mendorong diri kita untuk menghindari perasaan negatif itu, kita juga akan merasakan capek berkepanjangan. Kita akan sering merasa lelah, tegang, sakit kepala. Tadi ada yang bilang mual. Nah, itu karena selalu menumpuk, menumpuk, menumpuk. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit fisik yang seharusnya bisa dihindarkan gitu. Ada juga yang mungkin tidurnya tidak nyenyak atau sering terbangun tengah malam. Nah, itu juga dampak dari kita selalu meredam, bukan meredam ya, denial dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu. Nah, pikiran juga, kita bisa jadi sulit fokus, mudah lupa, hal kecil terasa berat, merasa kehilangan motivasi. Nah, biasanya kalau buat new mom nih, biasanya ketika menghadapi anak itu akan jauh lebih emosi. Padahal sebenarnya anak tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi karena kitanya yang sudah penuh duluan, kitanya yang sudah lelah duluan secara emosional, semua jadi terasa berat. Ketika anak merengek, kita akan juga ikutan emosi. Akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Atau buat rekan-rekan teman-teman yang sedang bekerja, ketika kita menghadapi
partner kerja di tempat kerja pun akan jadi serba salah. Padahal mereka mungkin tidak bermaksud jahat kepada kita, tapi kita akan sedikit langsung tersinggung atau enggak bahasa kerennya senggol bacok lah gitu. Padahal itu tuh yang menyebabkan hal itu tuh bukan lingkungan tapi diri kita sendiri. Kita yang membangun, kita yang mengakibatkan diri kita menjadi tidak sehat gitu. Kemudian perilaku juga ada yang menarik diri, ada yang banyak menunda pekerjaan. Jadi banyak hal-hal negatif yang muncul ketika kita tidak menyadari emosi yang kita rasakan. Seperti itu. Sepertinya di kolom chat sangat ramai sekali ya. Ada yang bilang eh ada yang bilang suka teriak. Nah, apakah teriak itu sangat baik? Ternyata tidak juga. Karena mungkin kita bisa melepaskan emosi kita, namun kita akan mengganggu lingkungan. Nah, itu juga hal yang kurang tepat ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika kita merasakan keadaan-keadaan tersebut, ketika kita merasakan tanda-tanda tersebut, itu bukan suatu kelemahan ya. Ini hanya tanda bahwa kita butuh dirawat. Badan kita, pikiran kita butuh istirahat. Kelelahan emosional itu merupakan hasil akumulasi dari stres atau tekanan yang berkepanjangan. Oke, jadi ketika kita terus-terus menumpuknya, akhirnya semuanya akan meledak. Atau mungkin bisa jadi kita juga menciptakan bom waktu buat diri kita sendiri. Awal-awalnya kita mungkin merasa oke-oke saja ketika menumpuk, menumpuk, ditumpuk. Namun akhirnya kita tidak sadar ada satu waktu masalah itu akan meledak dan akan merugikan banyak orang. Tidak hanya merugikan kita sendiri, tapi merugikan juga lingkungan sekitar kita. Hal yang harus kita lakukan yaitu mengubah cara kita memandang diri dan kita menyadari hal apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Ketika kita melepaskan emosi, itu bukan berarti kita juga menyerah dengan keadaan. Melepaskan itu berarti kita juga bisa menahan atau kita bisa jujur dengan diri sendiri. Mungkin selama ini karena kita berasa kuat, si paling eh, strong misalnya, ternyata kita itu bohong sama diri kita sendiri. Kita juga perlu mengakui kalau kita tuh lelah, kita capek, kita butuh istirahat. Nah, kita juga bisa mengekspresikan itu dengan berbagai macam cara. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, ada yang namanya self-compassion. Self-compassion ini mengajarkan kita menjadi tuan rumah yang lembut kepada diri sendiri. Sehingga kita bisa memberi ruang, sehingga kita bisa memberi ruang untuk menjadi diri kita apa adanya. Yang selama ini kita menutup-nutupi, yang selama ini kita terlihat kuat, kita coba yuk mulai dari hari ini kita terima ketika kita lelah, ketika kita marah, ketika kita kecewa, dihayati, diresapi. Kenapa keadaan-keadaan negatif itu muncul? Dan kalau misalnya memang perlu untuk didiskusikan, mungkin bisa didiskusikan dengan teman, dengan sahabat, dengan pasangan, atau mungkin ada yang lebih nyaman untuk menulis, mungkin bisa dituangkan dalam catatan. Hal apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Dan ingat, kita boleh kok salah, kita boleh kok beristirahat sejenak, dan perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan negatif itu sangat wajar, karena balik lagi, yang namanya manusia, yang namanya hidup pasti akan ada hal positif dan negatif. Ketika ada hal negatif, itu pasti akan ada value yang bisa kita tangkap. Dan bagaimana cara kita menyikapinya. Dan lagi ketika kita terus-terusan untuk menghindar, kita akan menerima dampaknya sendiri. Yang menghadapinya kita, yang menerima dampaknya juga kita. Gitu. Ada yang bilang journaling yang efektif gimana, Kak? Kalau misalnya ada yang nanya journaling efektif gimana itu,
balik lagi kita nyamannya seperti apa. Banyak banyak cara journaling yang bisa dilakukan. Ada yang mungkin klasiknya tuh kayak diary kali ya, ada yang nulis hari ini apa saja yang terjadi. Atau nanti ada cara yang akan saya kasih tahu, mungkin bisa teman-teman lakukan juga. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita menyadari, setelah kita menerima si emosi tersebut, selanjutnya akan ada regulasi emosi. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, regulasi emosi ini bukan berarti kita menahan, tetapi kita akan menata ulang kembali. Kita belajar hadir lalu memilih respon yang lebih tepat. Kita nanti evaluasi kembali lagi apakah respon teman-teman selama ini tepat atau tidak. Kemudian tujuannya adalah apabila kita merasakan regulasi emosinya dengan baik, kita bisa melakukannya dengan baik, kita bisa merespon setiap peristiwa atau kejadian dengan cara yang lebih tepat tanpa merugikan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, tadi pada slide selanjutnya, tadi ada yang nanya, eh, caranya gimana ya, Kak? Gitu. Banyak cara eh, melakukan journaling. Salah satunya adalah daily mood check. Kita bisa tulis hari ini misalnya bangun tidur mood kita itu apa ya yang kita rasakan happy misalnya kita bisa tulis happy. Kemudian siang emosi kita apa ya marah. Nanti malam juga seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa evaluasi tuh kenapa ya pagi senang, siang marah, malam lelah. Itu kenapa ya? Sumbernya kenapa dan dampak yang kita rasakan itu seperti apa? Dengan kita menyadari emosi-emosi tersebut, kita bisa sadar, oh ternyata kita lebih banyak merasakan hal positif atau negatif. Atau kita bisa mengetahui hari ini tema emosi kita apa ya. Atau mungkin kalau sudah rutin, kita bisa lihat minggu pertama bulan Januari, minggu kedua bulan Januari, minggu ketiga, dan selanjutnya kita bisa lihat tema emosi kita pada minggu itu apa ya, dan hal apa yang bisa kita pertahankan agar emosi kita positif, agar kita tetap eh, produktif, dan hal apa yang harus kita singkirkan. Nah, kemudian singkatnya, pada saat kita merasakan tidak nyaman, hal yang paling gampang yang bisa dilakukan itu adalah square breathing. Teman-teman bisa bisa mengatur nafas karena ketika kita merasakan hal yang tidak nyaman itu antara nafas dan denyut jantung kita tidak akan normal. Kita akan menormalkan itu kembali agar oksigen yang dikirimkan ke otak itu normal dan kita dapat berpikir dengan jernih gitu. Kita dapat berpikir dengan baik. Oke, selanjutnya teman-teman boleh tulis dulu aja eh, di pesannya. Kapan ya terakhir kali aku merasa sedang kabur atau ada perasaan yang tidak menyenangkan? Kapan ya teman-teman selalu kabur dari keadaan tersebut? Gitu. Ada yang bilang hari ini. Lagi, biasanya kita sering kabur-kaburan nih. Main petak umpet nih. Ada yang bilang tahun kemarin. Berarti tahun sekarang sudah tidak kabur-kaburan ya, Kak ya? Minggu lalu. Oke. Nah, biasanya apa ya yang membuat teman-teman untuk hadir kembali pada diri dan bisa menerima keadaan tersebut? Hal apa yang bisa membuat teman-teman merasakan nyaman? Atau ternyata selama ini belum ada nih, belum menyadari ada hal yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Oke, ada yang suka nonton TikTok. Oke, banyak ya responnya. Nanti kita mungkin nanti dibantu moderator untuk mengulas satu-satu. Kemudian, selanjutnya, hal kecil apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat rumah atau membuat badan teman-teman lebih sehat?
Atau selama ini ada hal yang teman-teman rasakan ternyata ini tepat loh, ini sangat cocok untuk diri saya, ini sangat bekerja dengan baik. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan ada hal yang tepat untuk membangun, untuk membuat diri teman-teman lebih baik, itu bisa diterapkan agar eh, selanjutnya bisa dilakukan berulang, atau mungkin bisa dieksplor eksplor kembali hal apa sih sebenarnya yang bisa membuat teman-teman nyaman untuk menghadapi emosi-emosi yang tidak menyenangkan, akhirnya membuat teman-teman lelah. Karena selayaknya manusia yang adaptif, individu yang adaptif itu akan selalu berkembang, tidak stuck dengan satu jalan. Kita akan berusaha mencari alternatif-alternatif lain agar bisa melepaskan emosi-emosi negatif tersebut, dan kita bisa membuat diri kita menjadi lebih sehat dan terhindar dari keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, kita boleh merasa lelah. Kita boleh merasa aku tidak lemah hanya karena aku lelah. Nah, semoga setelah sesi ini teman-teman tidak merasa harus kuat. Cukup jujur dengan diri sendiri, cukup hadir dengan perasaan yang sedang dirasakan, dan perlahan pulang kembali ke diri sendiri atau perlahan atasi perasaan-perasaan yang tidak baik itu dengan cara-cara yang lebih tepat gitu. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan kembali dengan moderator untuk diskusi selanjutnya. Oke, makasih banyak Kak Husnia untuk materinya. Aku lihat juga nih di kolom komentar rame banget ya yang ngerasa ditemenin banget dan dapat banyak insight. Jadi tadi tuh ngebahas emosi itu sebagai tamu datang dan pergi harus bisa mengenali, menerima, terus kita juga pahami sebabnya apa. Emosi juga sering kali dihindari karena kita nggak mau dianggap lemah, tapi kita harus mencoba gak kabur dan perasaan itu dan kita harus bisa mencoba menerima keadaan. Kalau kita kabur juga justru malah kan ya emosinya jadi lelah gitu. Terus kita jadi pindah ke tubuh, ke perilaku kita gitu kan ya. Muncul juga Betul, kayak betul. mudah tersinggung kalau kita kecewa tapi kita nggak tahu gitu kecewanya kenapa, penyebabnya apa, bikin kita sulit fokus, hilang motivasi. Nah, oke, buat teman-teman, for your information, Inawa Wellness juga menyediakan ebook nih mengenai hal ini yang dapat kalian beli dari link bio Instagram Inawa Wellness. Oke, bagi teman-teman juga yang aktif selama sesi tanya jawab dan membagikan kegiatan webinar ini di Instastory dengan tag Activity Podcast, Inawa Wellness serta at Husnia akan mendapatkan saldo e-wallet bagi yang beruntung. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Yang mau nanya boleh raise hand atau boleh di kolom komentar. Nanti aku panggil satu-satu ya biar rapi.